Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Novanjana Kaisyah. Kali ini kita akan membahas mata kuliah akuntansi biaya. Soal pertama, dual company menetapkan standar keluaran untuk masing-masing karyawan per minggu sebesar 300 unit dengan jam kerja 40 jam per minggu dan tarif overhead per jam 1.500 US dollar. Di bawah ini data beberapa pekerja selama minggu pertama bulan Juli tahun 2017. Di sini ada nama pekerjanya, ada 6 nama, dan untuk jam kerjanya masing-masing 40 jam, dan untuk unit produksi standarnya masing-masing 300 unit. Lalu untuk unit produksi aktualnya untuk Ahmad 280 unit, Badu 330 unit, untuk Cindy 345 unit, Doni 360 unit, Emir 420 unit, dan Fania 390 unit. Lalu untuk tarif dasar per jamnya, untuk Ahmad 2.000 US dollar, Badu 2.000 US dollar, Cindy 2.000 US dollar, Doni 3.000 US dollar, Emir 4.000 US dollar, dan Fania 4.000 US dollar. Hitunglah. Yang pertama, rasio efisiensi. Untuk rumusnya adalah hasil aktual dibagi dengan hasil standar. Untuk Ahmad, 280 unit dibagi dengan 300 unit, sama dengan 0,9. Badu, 330 dibagi dengan 300, sama dengan 1,1. Cindy sama dengan 345 dibagi 300, sama dengan 1,15. Doni 360 dibagi 300 sama dengan 1,2. Emir 420 dibagi 300 sama dengan 1,4. Dan Fania 390 dibagi 300 sama dengan 1,3. Soal nomor 2, tarif efektif per jam. Untuk rumusnya yaitu sama dengan rasio efisiensi dikali dengan tarif dasar upah. Untuk Ahmad yang sudah dihitung di nomor 1 adalah 0,9 untuk rasio efisiensinya dikali dengan tarif dasar upah yaitu 2.000 US dollar sama dengan 1.800 US dollar. Dan untuk Badu 1,1 dikali 2.000 US dollar sama dengan 2.200 US dollar. Dan untuk Cindy 1,15 dikali 2.000 US dollar sama dengan 2.300 US dollar. Doni 1,2 dikali 3.000 US dollar sama dengan 3.600 US dollar. Emir 1,4 dikali 4.000 US dollar sama dengan 5.600 US dollar. Dan untuk Fania 1,3 dikali 4.000 US dollar sama dengan 5.200 US dollar. Dan untuk soal nomor 3, total penghasilan sama dengan rumusnya jam kerja dikali tarif efektif. Ahmad sama dengan 40 jam dikali 1.800 US dollar yang sudah dihitung dari tarif efektif per jam di nomor 2 atau total soal berikutnya sama dengan 72.000 US dollar. Untuk Badu 40 jam dikali 2.200 sama dengan 88.000 US dollar. Cindy 40 jam dikali 2.300 US dollar disama dengan 92.000 US dollar. Doni 40 jam dikali 3.600 US dollar dikali sama dengan 144.000 US dollar. Emir 40 jam dikali 5.600 sama dengan 224.000 US dollar. Fania 40 jam dikali 5.200 sama dengan 208.000 US dollar. Nomor 4, biaya tenaga kerja per unit. Rumusnya adalah total penghasilan dibagi unit hasil aktual. Untuk Ahmad 72.000 US dollar yang sudah dihitung di soal sebelumnya dibagi dengan 280 unit di soal sama dengan 257,14 US dollar. Badu 88.000 dibagi 330 sama dengan 266,67 US dollar. Untuk Cindy 92.000 US dollar dibagi 345 sama dengan 266,67 US dollar.
Doni 144.000 US dollar dibagi 360 sama dengan 400 US dollar. Emir 224.000 dibagi 420 sama dengan 533,33 US dollar. Dan untuk Vania 208.000 US dollar dibagi 390 unit sama dengan 533,33 US dollar. Lanjut soal nomor 5, biaya overhead per unit. Untuk rumusnya yaitu tarif BOP per jam dibagi jam kerja per unit. Sebelumnya kita harus mencari jam kerja per unitnya dulu dengan rumus unit produksi aktual dibagi dengan jam kerja. Lalu didapatkan Ahmad 280 dibagi 40 jam sama dengan 7 jam, Badu 330 dibagi 40 jam sama dengan 8,25 jam, Cindy 345 dibagi 40 jam sama dengan 8,63 jam. Untuk Doni 360 dibagi 40 jam sama dengan 9 jam. Emir 420 dibagi 40 jam sama dengan 10,5 jam. Dan untuk Vania 390 dibagi 40 jam sama dengan 9,75 jam. Sehingga biaya overhead per unitnya sama dengan untuk Ahmad 1.500 US dollar dibagi dengan 7 jam sama dengan 204,28 per jam US dollar. Untuk Badu 1.500 US dollar dibagi 8,25 jam sama dengan 181,81 per jam US dollar. Untuk Cindy 1.500 US dollar dibagi 8,63 jam sama dengan 173,81 per jam US dollar. Untuk Doni 1.500 US dollar dibagi 9 jam sama dengan 166,67 US dollar per jam. Dan untuk Emir 1.500 US dollar dibagi 10,5 jam sama dengan 142,86 US dollar per jam. Dan untuk Vania 1.500 US dollar dibagi 9,75 jam sama dengan 153,85 US dollar per jam. Soal nomor 6, biaya konversi per unit. Untuk rumusnya yaitu biaya tenaga kerja per unit ditambah BOP per unit. Untuk Ahmad 257,14 US dollar didapatkan dari soal sebelumnya, yaitu di perhitungan biaya tenaga kerja di nomor 4 ditambah BOP per unit dari soal sebelumnya persis, yaitu 204,28 sama dengan 471,42 US dollar. Dan untuk Badu 266,67 US dollar ditambah 181,81 US dollar sama dengan 448,48 US dollar. Untuk Cindy 266,67 US dollar ditambah 173,81 US dollar sama dengan 440,48 US dollar. Doni 400 US dollar ditambah 166,67 US dollar sama dengan 566,67 US dollar. Emir 533,33 US dollar ditambah 142,86 US dollar sama dengan 676,19. Dan untuk Vania 533,33 US dollar ditambah 153,85 US dollar sama dengan 687,18 US dollar. Sehingga jika dibuatkan tabel dari Ahmad, Badu, Cindy, Doni, Emir, dan Vania adalah sebagai berikut. Untuk tarif efisiensinya 40 jam masing-masing, dan untuk rasio efektifnya yang sudah dihitung untuk Ahmad 1.800, Badu 2.200, Cindy 2.300, Doni 3.600, Emir 5.600, dan untuk Vania 5.200. Lalu untuk total penghasilannya untuk Ahmad yaitu 72.000 US dollar, untuk Badu 88.000 US dollar, Cindy 92.000 US dollar, Doni 144.000 US dollar, Emir 224.000 US dollar, dan untuk Vania 208.000 US dollar. Untuk biaya tenaga kerja per unit, Ahmad 257,14 US dollar, Badu 266,67 US dollar, Cindy 266,67 US dollar, Doni 400 US dollar,
Emir 533,33 US dollar. Dan untuk Vania 533,33 US dollar. Lalu untuk BOP per unitnya, Ahmad 214,28 US dollar, Badu 181,81 US dollar, Cindy 173,81 US dollar, Doni 166,67 US dollar, Emir 142,86, Vania 153,85. Dan untuk biaya konversi per unit untuk Ahmad yaitu 471,42 US dollar, Badu 448,48 US dollar. Yang Cindy 440,48 US dollar, Doni 566,67 US dollar. Emir 676,19 US dollar dan untuk Vania 687,18. Jadi tabel ini adalah kesimpulan yang sudah dihitung sebelumnya. Kalau misalkan tabelnya tidak ingin dibuat, tidak apa, karena ini adalah kesimpulan dari soal-soal yang sebelumnya. Seperti itu. Lanjut ke soal 2 atau kasus 2. Berikut adalah data dari Necklaby Company. Di sini untuk departemennya ada departemen jasa dan departemen produksi. Seperti tabel berikut. Lalu, buatlah pendistribusian menggunakan metode langsung, metode bertingkat, dan metode simultan. Mari kita jawab. Untuk metode langsung di sini, overhead pabriknya sebelum distribusi departemen jasa yaitu jumlah dari soal di departemen jasa yaitu 196.300 dollar. Lalu untuk didistribusikan sama aja di soal. Kalau misalkan di soal itu kan ke bawah 60.000, 80.000, 36.300, 20.000. Lalu untuk metode langsung maupun metode bertingkat, metode simultan, untuk pengalokasiannya ke samping. Jadi untuk departemen produksi bagian A yaitu 60.000, departemen produksi bagian B 80.000. Dan untuk departemen jasa bagian Y 36.300. Lalu untuk bagian Z-nya adalah 20.000 US dollar. Mari kita distribusikan dengan metode langsung, yaitu sekarang kita mendistribusikan departemen jasa bagian Y ke alokasikan ke departemen produksi maupun A dan B. Di sini 36.300 dikurang itu ada tanda bintang 1. Untuk perhitungan dan alokasinya adalah 40 per 80, yaitu 40 ada di soal 40%. Jadi departemen Y ke produksi A yaitu 40%. Jadi 40 per 80, 80 ini adalah jumlah dari persentasenya. Jadi bukan dibagi 100 tapi jumlah dari 40% ditambah 40%, maka ya berarti 80. 40 per 80 ke A yaitu didapatkan 18.150. Dan untuk departemen produksi bagian B di soalnya adalah 40%, maka 40 dibagi 80. Perlu ditekankan yaitu 80 adalah jumlah dari persentase departemen Y ke A, departemen Y ke B. Jadi 40% ditambah 80, 40% ditambah 40% yaitu 80%. Jadi tidak pakai 100% karena di dalam metode langsung ini di departemen jasa yang bagian Z ini tidak dihitung. Meskipun tidak dihitung, tetapi bukan berarti harus 40 per 100. Itu nanti ada di metode selanjutnya. Jadi 40 per 80 ke A, 40 per 80 ke B. Lalu untuk pengalokasian departemen jasa dari Z yaitu 20.000. Bintang 2 di sini yaitu pengalokasiannya dari soalnya adalah departemen Z ke produksi A yaitu 20%. Dan jumlahnya itu adalah 70% karena di sini pengalokasian ke departemen produksi adalah 70%. Jadi untuk departemen produksi di Z dari pengalokasian Z yaitu 20 per 70 ke A yaitu didapatkan 5.714. Dan untuk departemen produksi B
dari alokasi Departemen Jasa Z yaitu 50/70 ke B, didapatkan 14.286. Maka kita totalkan untuk Departemen Produksi bagian A ditotalkan menjadi 83.864. Dan untuk Departemen Produksi B yaitu 112.436. Lanjut ke metode bertingkat. Di sini untuk yang overhead pabrik sebelum distribusi Departemen Jasa masih sama karena memang itu ada di soal. Yang membedakan adalah distribusi atau pengalokasiannya. Jadi di sini kalau di metode bertingkat ini per 100%. Kalau yang tadi untuk metode langsung yaitu per 80 atau per 70, yaitu jumlah dari presentasinya. Nah, di sini untuk Departemen Jasa dari Y itu 36.300 dan di sini ada bintang 1. Untuk pengalokasian ke Departemen Produksi bagian A yaitu 40/100 ke A. Jadi 14.520 didapatkan. Lalu untuk Departemen Produksi bagian B mendapatkan porsi yang sama nih, 40/100 ke B, yaitu 14.520. Lalu sisanya adalah 20% atau 20/100. Sisanya masuk ke Departemen Jasa bagian Z, yaitu 7.260. Lalu kita hitung dari Departemen Jasa bagian Z, alokasinya dari 20.000 ke Departemen Produksi bagian A, yaitu 20/70. Nah, di sini kenapa tidak 20/100? Karena dari Departemen Jasa bagian Y ini adalah di atasnya itu kan 36.300 dikurang dengan 36.300 berarti habis. Sedangkan di Departemen Jasa Z itu ada 20.000 ditambah 7.260 dikurang dengan 20.000 masih ada 7.260. Berarti di sini untuk Departemen Jasa Y-nya kosong. Sehingga kosongnya ini berarti tidak 20/100 ke A, jadi 20/70 ke A. Masih sama kayak yang metode langsung. Tidak ada per 100 seperti itu. Jadi 20/70 ke A yaitu 7.789. Lalu 50/70 ke B yaitu dapatnya 19.471. Lalu kita dapat menjumlahkan total overhead-nya masih sama. Untuk totalnya 196.300 dan Departemen Produksi bagian A mendapatkan 82.309 dan untuk Departemen Produksi bagian B mendapatkan 112.436. Mari kita lanjut ke metode simultan. Yang pertama kita harus membuat persamaan. Untuk persamaan pertama ini yaitu Y sama dengan 36.300 ditambah 0,30 Z didapatkan dari 30% di Departemen Z di soal. Jadi ditambah 0,30 Z. Dan untuk persamaan kedua sama dengan Z sama dengan 20.000 ditambah 0,20 Y. 20 Y ini didapatkan dari 20% di soal di Departemen Y dan untuk alokasi jasa Z. Lalu kedua adalah kita mensubstitusi. Di sini Y-nya sama dengan 36.300 ditambah 0,30 Z. Sama dengan 36.300 ditambah 0,30. Nah, Z-nya sudah dibuatkan persamaan, langsung dimasukin aja jadi 20.000 ditambah 0,20 Y. Sama dengan 36.300 ditambah 6.000 ditambah 0,06 Y. Maka di sini 1 Y dikurang 0,06 Y yaitu 0,94 Y sama dengan 42.300. Y-nya sama dengan 42.300 dibagi 0,94 sama dengan 45.000. Y-nya sudah diketemukan 45.000. Lanjut kita ke Z. Untuk mencari tahunya adalah 20.000 ditambah 0,20 Y sama dengan 20.000 ditambah 0,20, Y-nya sudah dihitung yaitu 45.000 sama dengan 20.000 ditambah 9.000 sama dengan 29.000. Lanjut kita ke tabelnya. Jadi bedanya di metode simultan ini kita
untuk pengalokasiannya itu tidak sama di soal. Jadi misalkan di departemen jasa tadi kan 36.300 dikurang itu kan. Nah, ini berdasarkan metode simultan. Kita dapatkan tadi untuk Y-nya adalah 45.000. Di sini pengalokasiannya yaitu untuk ke A yaitu 40% dikali 45.000 didapatkan 18.000. Dan untuk pengalokasian departemen produksi bagian B yaitu 40/100 atau 40% dikali 45.000 yaitu 18.000. Lalu masih ada sisa nih di departemen jasa bagian Z karena udah penuh di departemen produksi. Persentasenya sudah digunakan. Maka untuk yang departemen jasa bagian Z 20/100 atau 20% dikali 45.000 didapatkan 9.000. Lalu untuk pengalokasian departemen jasa Z ke departemen produksi bagian A dan B, lalu departemen jasa Y. Bedanya di sini dari metode bertingkat itu tidak diisi di departemen jasa Y. Kalau di sini diisi saja gitu. Dan untuk pengalokasiannya ke A yaitu 20/100 dikali 29.000 didapatkan 5.800. Dan untuk yang B 50/100 dikali 29.000 didapatkan 14.500. Jadi masih ada sisanya nih 30% untuk pengalokasian ke departemen jasa bagian bagian Y. 30% atau 30/100 dikali 29.000 didapatkan 8.700. Maka untuk total overhead-nya untuk departemen produksi bagian A yaitu 83.800 dan untuk departemen produksi B yaitu 112.500. Nah, di sini kebetulan dan memang tidak ada sisanya di departemen jasa karena di sini 45.000 dikurang 8.700 didapatkan 36.300. Dan di sini 29.000 atau minus 29.000 ditambah 9.000 didapatkan 20.000 di sini. Jadi di sini sebenarnya untuk pengurungannya ini bukan karena minus, tapi dia harus balance dengan atasnya. Mari kita lanjut ke kasus 3 atau soal 3. GT Company memproduksi 3 jenis produk secara bersama, yaitu produk AN04, SU04, dan AR04. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi ketiga jenis produk tersebut sebesar 5 juta dolar. Perusahaan menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam mengalokasikan biaya gabungan ke masing-masing produk gabungan. Di bawah ini adalah data yang berhubungan dengan ketiga jenis produk tersebut sebagai berikut. Jadi untuk keterangannya ada unit produksinya, harga jual per unit, dan bobotnya, lalu ada biaya proses lanjutan. Di sini beda-beda untuk produk AN04, produk SU04, dan produk AR04. Maka untuk pertanyaannya yang pertama, hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk dan hitunglah biaya produksi masing-masing produk. Jadi kita bikin tabelnya dulu atau grafiknya dulu. Jadi biaya bersamanya itu adalah di soal didapatkan 5 juta dolar. Lalu untuk pengalokasiannya untuk produk AN04 mendapatkan 6.400 unit atau produksinya sekitar segitu atau memang 6.400 unit. Lalu untuk produk SU04-nya ya didapatkan 12.800 unit dan untuk produk AR04 3.200 unit. Sekarang kita ke alokasi joint cost masing-masing produk. Jadi untuk AN04 ini kan didapatkan tadi 6.400 unit dikali dengan bobotnya yaitu 2 sama dengan 12.800. Dan untuk SU04 12.800 dikali bobotnya yaitu 2 sama dengan 25.600. Dan untuk AR04 sama dengan 3.200 dikali bobotnya 4 sama dengan 12.800. Didapatkan untuk alokasi joint cost masing-masing produk adalah totalnya 51.200. Sekarang kita menghitung alokasi biaya bersamanya. Untuk AN04 sudah didapatkan 12.800 yaitu alokasi joint cost-nya untuk masing-masing produknya ya yang sudah dihitung di jawaban sebelumnya.
Jadi 12.800 dibagi dengan totalnya. Yang jawaban sebelumnya yaitu 51.200 dikali dengan biaya bersamanya yaitu 5 juta sama dengan 1.250.000 dolar. Untuk SU04 sama dengan 25.600 dibagi 51.200 dikali 5 juta sama dengan 2.500 US dollar. Dan untuk KR04 sama dengan 12.800 dibagi 51.200 dikali 5 juta sama dengan 1.250.000 US dollar. Maka untuk jumlahnya yaitu tetap 5 juta. Jadi di sini untuk pengalokasian biaya bersama untuk tiap-tiap produk adalah sebagai berikut tadi. Sekarang kita menghitung biaya produksi masing-masing produk, yaitu untuk rumusnya adalah alokasi join produk atau alokasi join cost produk ditambah dengan biaya proses lanjutan. Nah, di sini untuk AN04 sama dengan 1.250.000, jawaban yang tadi ditambah dengan biaya proses lanjutan. Itu ada di soal, yaitu 350.000 US dollar sama dengan 1.600 dolar. Dan untuk SU04 2.500 ditambah 500.000 sama dengan 3 juta. Dan untuk AR04 1.250.000 ditambah 400.000 sama dengan 1.650.000. Lanjut ke soal berikutnya. Jika perusahaan menggunakan metode harga pasar dalam mengalokasikan biaya gabungan, hitunglah biaya produksi masing-masing produk. Di sini untuk biaya bersamanya masih 5 juta. Lalu untuk produk KN04-nya itu tadi kan 6.400 unit. Di sini bedanya dari metode yang sebelumnya. Metode harga pasar ini menggunakan harga dari tiap produk, masing-masing produk. Jadi untuk produk KN04 di soal adalah 640 untuk per produknya, per unitnya, harga jual per unitnya. Lalu untuk produk SU04 12.800 unit, untuk harga jualnya yaitu 800. Dan untuk produk AR04 3.200 unit dengan harga jual per unitnya yaitu 480. Di sini untuk nilai jual masing-masing produk, AN04 sama dengan 6.400 unit dikali dengan 640 dolar sama dengan 4.096.000 dolar. Dan untuk SU04 12.800 unit dikali 800 US dollar sama dengan 10.240.000 US dollar. Lalu untuk AR04 sama dengan 3.200 unit dikali 480 dolar sama dengan 1.536.000 US dollar. Maka ditotalkan kalau menggunakan metode harga pasar, totalnya adalah untuk nilai jualnya 15.872.000 dolar. Lalu kita menghitung alokasi biaya bersamanya. Untuk AN04 sama dengan 4.096.000 dibagi totalnya yaitu 15.872.000 dikali dengan biaya bersamanya yaitu 5 juta sama dengan 1.290.332.3 US dollar. Dan untuk SU04 10.240.000 US dollar dibagi 15.872.000 dikali 5 juta sama dengan 3.225.806 US dollar. Lalu untuk AR04 1.536.000 dibagi 15.872.000 dikali dengan 5 juta US dollar didapatkan yaitu 483.871. Maka untuk totalnya sama dengan biaya bersama yaitu 5 juta. Maka step yang terakhir yaitu kita menentukan biaya produksi masing-masing produk sama dengan alokasi join produk atau alokasi biaya bersamanya ditambah dengan biaya proses lanjutan. Untuk AN04 sama dengan 1.290.323 US dollar ditambah dengan biaya proses lanjutannya yaitu 350.000 US dollar sama dengan 1.640.323. Dan untuk SU04
sama dengan 3.225.806 ditambah 500.000 sama dengan 3.725.806. Dan untuk yang terakhir yaitu produk AR04 sama dengan 483.871 ditambah 400.000 sama dengan 883.871. Sekian dari saya. Jika saya ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan, dan saya berharap teman-teman di sini bisa mengerjakan soal UCP 4 atau UAS-nya dengan lancar dan mendapatkan nilai yang sesuai apa yang kalian inginkan, mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.